Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Azmi. Sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Nah, anak-anak, simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya, serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Lihat nih, ada belalang. Sepasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Shung. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kumbang. Kumbang ini adalah kumbang penyelam. Kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Nah, setelah serangga, kita bahas yang kedua, yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Lihat nih, alat gerak ikan. Sirip belakang, sirip perut, sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor. Nah, yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Lihat nih gambar kataknya. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Yang keempat yaitu reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, kita lihat buaya. Kaki buaya berfungsi untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Saat bergerak, perut buaya menempel pada tanah atau tempat berjalan. Nah, kita lihat ular. Ular bergerak dengan otot-otot perutnya. Jadi ular nggak punya kaki ya. Nah, yang kelima yaitu burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram manisan. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepak-kepakan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayap. Nah, yang terakhir yaitu hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing.
Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Lihat nih, ada owak Jawa. Owak Jawa ini juga sejenis kera ya. Owak Jawa memiliki tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan. Tuh, ini tungkai depannya. Dan tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Lalu lihat nih, ada mamalia air seperti singa laut. Singa laut ini memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Dan ada citah juga. Citah memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Hal itu untuk membantunya berlari lebih cepat. Baik anak-anak, demikianlah materi tentang alat gerak hewan. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan ya. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.